Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Pemirsa Al-Makna rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa menambah amal ibadah kita. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita masih meneruskan materi kita seputar adab-adab puasa. Kita masuk ke adab yang ke-13. Ya, kemarin terakhir adalah adab yang ke-12. Kita masuk ke adab yang ke-13. Adab yang ke-13 adalah takhirus sahuri, yaitu mengakhirkan makan sahur. Telah terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Qala, bahwasanya Zaid bin Sabit berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila sholati, kemudian beliau berdiri untuk menegakkan sholat. Kemudian Anas bin Malik berkata kepada Zaid bin Sabit, qultu li Zaid, ya, saya berkata kepada Zaid, kam kana bainal adhani was sahuri, ya, kira-kira, ya, berapa lamanya antara selesainya Nabi itu makan sahur sampai adzan? Maka dijawab oleh Zaid bin Sabit, qala qadru khamsina ayatan, ya, kira-kira, ya, lamanya ketika Rasulullah selesai dari makan sahur sampai adzan itu kira-kira bacaan 50 ayat, ya. Ya mungkin kalau kita perkiraan waktu, ya, kira-kira itu 10 menitan. Jadi 10 menitan. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah disunahkan mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang kedua adalah semangatnya para sahabat di dalam menukil setiap amalan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, disyariatkan untuk bertanya di dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, keutamaan bersahabat dengan orang soleh. Sebagaimana, ya, Zaid bin Sabit bersahabat dengan Rasulullah SAW. Kemudian adab yang ke-14, adamus sab'i, ya, tidak terlalu kenyang. Kemudian di sini Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau berkata bahwasanya hadis ini hasan sahih dari sahabat Miqdam bin Ma'di Yakarib radhiyallahu anhu, ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin hasbul adami lukaimatun yukimna sulbahu fa in ghalabat al adamiyah nafsuhu fasulusun lit ta'ami wasulusun lisyarabi wasulusun lin nafsi. Kata Rasulullah SAW, ya, jadi tidak ada wadah yang lebih buruk, ya, yang diisi oleh anak keturunan Adam melainkan perutnya. Karena seharusnya makan itu hanya beberapa suapan yang bisa menegakkan punggungnya. Tetapi kalau dia harus, ya, mungkin sesekali untuk makan lebih dari beberapa suapan, maka Rasulullah memberikan arahan. Beliau mengatakan fasulusun li ta'ami, ya, sepertiga untuk makanan, wasulusun li syarabi, dan sepertiga untuk minuman, wasulusun lin nafasi, dan sepertiga untuk bernafas. Ini adalah arahan dari Rasulullah SAW. Maka di sini di adab yang ke-14 ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah peringatan dari berbuka dan makan sahur terlalu kenyang. Dan yang kedua adalah
Dan di dalamnya ada penjelasan bahwa cukup untuk menjalani kehidupan manusia dengan beberapa suap yang bisa menegakkan punggungnya. Kemudian yang ketiga adalah, dan di dalam hadis ini penjelasan bahwa jika manusia ingin makan lebih dari beberapa suap, maka yang lebih baik adalah membagi perutnya menjadi 3, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Kemudian yang keempat adalah syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian kita masuk ke adab yang ke-15. Istihbabu taftiris shaimin. Disunahkan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dan dia berkata bahwasanya hadis ini hasan sahih dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Jadi beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri shaimi syai'an." Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yankusu min ajri sha'imin syai'an, ya. Walaupun gitu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini keutamaan orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disunahkan untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Ini kesempatan mulai sekarang dibuka donasi untuk berbuka puasa. Jadi bisa mulai sekarang untuk menyalurkan donasinya, ya, diperuntukkan untuk berbuka. Karena faedahnya adalah, keutamanya adalah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, dan di dalam hadis ini terdapat rahmat dan karunia Allah yang besar, di mana tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa jika ada orang yang memberi makan kepadanya. Kemudian yang ketiga, dan di dalamnya terdapat semangat Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan hati dan menguatkan hubungan antara kaum muslimin. Kemudian kita masuk adab yang ke-16. Al-hirsu ala solatit tarawih. Jadi bersemangat untuk menegakkan sholat tarawih dan menjaganya. Terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbihi." Siapa yang menegakkan sholat, menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat, ya, atas dasar keimanan dan atas dasar hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min danbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maka di sini ada beberapa faidah. Faidah yang pertama adalah keutamaan menghidupkan bulan Ramadan dengan 2 syarat yang telah disebutkan di dalam hadis. Yaitu pertama adalah imanan, mengimani bahwasanya, ya, janji apa yang didapatkan oleh orang-orang yang, ya, menghidupkan bulan Ramadan, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah. Itu 2 syarat yang disebutkan dalam hadis. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah ikhlas salah satu diterimanya amal ibadah. Ikhlas ini adalah salah satu syarat diterima suatu amalan. Kemudian yang ketiga, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW beramal sedikit tapi memperoleh pahala yang sangat banyak. Ini keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian adab yang ke-17, al-ijtihadu fil ashril awakhiri. Bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Jadi bersungguh-sungguh untuk menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan. Telah ada terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru sadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Dulu Rasulullah SAW ketika masuk ke 10 hari terakhir libur Ramadan, beliau sadda mizarahu, mulai mengengkangkan, ya, ikatan gamisnya, atau makna yang lain itu sadda mizarahu adalah
i'tizalan nisa, jadi meninggalkan istrinya, tidak berhubungan suami istri, fokus untuk beribadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah juga membangunkan keluarganya ketika sudah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian di riwayat Tirmidzi dia mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Uribun an Aisyah, juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairiha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh, ya, di 10 akhir bulan Ramadan tidak sebagaimana beliau itu, ya, di luar 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi ijtihadnya Rasulullah, ya, tidak sebagaimana yang dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disunahkan untuk banyak beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di situ terdapat suatu malam, ya, disebutkan di dalam hadis fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam, yang satu malam ini beribadah di dalam satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di situ, ya, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua, dan di dalamnya terdapat disunahkan untuk membangunkan keluarga untuk menjalankan sholat malam. Jadi disunahkan untuk membangunkan keluarganya. Dan yang ketiga dari faedah dari hadis ini adalah di dalamnya terdapat keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, karena di situ ada malam yang punya keutamaan. Kemudian adab yang ke-18, al-i'tikafu, itu beriktikaf. Iktikaf terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW, ya, ya'takiful asra awakhira min Ramadan, bahwasanya Rasulullah SAW itu beritikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Maka di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disyariatkan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena dengan iktikaf ini, ya, sangat mudah untuk beribadah. Dengan iktikaf itu, ya, adanya peluang untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian adab yang faedah yang kedua adalah keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Karena di situ ada tadi yang disebutkan sebelumnya, ada malam yang pahala beribadah di dalam malam itu lebih baik daripada beribadah, ya, daripada beribadah di 1000 bulan di bulan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk mencari Lailatul Qadar dan mengajarkannya kepada umatnya. Maka kita, ya, Ramadan kali ini adalah belum tentu kita itu berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka Ramadan kali ini, ya, kita jadikan seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita bisa memaksimalkannya. Karena kita nggak tahu, ya, kapan ajal menjemput kita, kapan kita diwafatkan oleh Allah, kita nggak tahu. Maka kita jadikan Ramadan kali ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan momen-momen yang spesial itu. Kemudian adab yang terakhir, yang ke-19 adalah zakatul fitri, yaitu menunaikan zakat, membayar zakat. Terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW, ya, mewajibkan, yani faradha zakatul fitri min Ramadan 'alan nasi. Rasulullah mewajibkan untuk menunaikan zakat fitri, ya, di bulan Ramadan 'alan nas, ya, atas seluruh manusia, atas manusia. So'an min tamrin, ya. Jadi ukurannya 1 sok dari tamrin, dari kurma. Au so'an min syairin, atau 1 sok dari gandum. Ala kulli hurrin, ya, atas setiap orang yang merdeka. Au abdin, juga seorang hamba, ya, atas seorang hamba.
dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Jadi diwajibkan zakat adalah orang-orang Islam. Yang pertama adalah yang termasuk orang merdeka, budak, baik laki-laki maupun perempuan, ya, kecil besar semuanya diwajibkan untuk menunaikan zakat. Alhamdulillah, ya, ini adab yang terakhir. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah wajibnya zakat fitrah atas setiap muslim, kecil atau besar, laki-laki maupun perempuan, dan baik merdeka maupun budak. Dan di sini ada keterangan bahwasanya menurut mayoritas ulama berpendapat bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Itu mayoritas para ulama. Adapun yang membolehkan menunaikan zakat dengan uang adalah Imam Abu Hanifah. Ini masalah khilaf, ya, di antara para ulama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita seputar adab-adab puasa. Ada 19 adab, ya. Mungkin yang sebelumnya belum menyaksikan, di video-video sebelumnya ada 2 sesi yang sudah kita bacakan berkaitan dengan adab-adab puasa. Bisa diklik di bawah ini seputar adab-adab puasa dari yang pertama sampai yang terakhir. Semoga, ya, menjadi bekal buat, ya, kita semua untuk memasuki bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa beramal sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya akhiri wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.